wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Kajian pending, kajian yang diakhirkan semenjak hari kemarin karena kendala hujan. Tapi sebenarnya di malam hari ini juga masih gerimis. Tapi tidak ada masalah, kita lanjutkan. Semoga bisa tertunaikan dengan baik. Masih pada topik pembahasan kitab yang lalu kita bahas, yaitu kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang berkaitan dengan orang awam. Tapi tentunya teman-teman sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita masuk di tentunya sudah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan menginjak di malam-malam terakhir di bulan yang mulia ini. Lebih ditekankan lagi sekarang di malam ganjil yang ke-27, malam ke-27. Dan ini adalah malam yang sangat-sangat diharapkan, ya, adanya malam Lailatul Qadar di malam ini. Sebagaimana dalam banyak hadis, misalnya dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau mengatakan kurang lebih yang maknanya, ya, tentang Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, demi Allah, sungguh aku mengetahui malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam tersebut adalah malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menghidupkannya dengan sholat malam, yaitu di malam ke-27. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi mari kita niatkan, ya, ibadah yang kita lakukan ini dalam rangka mengisi, ya, berbagai bentuk ibadah dan ketaatan di malam ini. Semoga misalnya benar di malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka tentunya kita semua mendapatkan, ya, kenikmatan, kebaikan yang tidak bisa ditukar dengan kehidupan atau dengan kenikmatan duniawi. Dan para ulama menjelaskan dalam beberapa pesan mereka, atau dalam kutipan beberapa asar, memang ada yang pernah menyebutkan bahwa malam harinya sempat terjadi hujan, ya, hujan gerimis. Nah, ini tidak tahu malam 27, ya. Kemudian pas gerimis juga hujan. Nah, nanti tanda yang lebih kuat lagi adalah di esok harinya. Di keesokan harinya, ketika sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika ternyata matahari menyingsing tapi kok cahayanya tidak terlalu cerah seperti biasanya, itu, ya, tanda kemungkinan besar di malam itu adalah Lailatul Qadar. Jadi ketika matahari menyingsing biasa, cuman panasnya tidak seperti biasanya, lebih redup, gitu. Maka saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, mari manfaatkan dengan baik, ya. Minimalkan tidurnya, kalau bisa sampai tidak tidur maka itu baik, tapi kalau bisa misalnya tidur pun diminimalkan sementara, ya. Diperbanyak untuk kita isi dengan ketaatan, dengan taklim, dengan baca Quran, dengan kalau capek mendengarkan murotal, dengan niat mendengarkan doa Quran, kemudian berzikir, bermuhasabah, bertobat pada Allah.
Kemudian nanti boleh juga diisi dengan sholat lain lagi, ya. Walaupun sudah ditutup dengan witir, ya, boleh lagi untuk sholat yang genap lagi sampai sekuatnya. Yang penting tidak ada witir 2 kali, gitu. Semoga Allah SWT memberikan kita taufiknya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pasal atau ke bab yang ketiga, ya. Bab yang pertama, kedua, ya, bab yang kedua kemarin ada, bab yang kedua ada 11 pembahasan. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga, al-qawaid al-fiqhiyah wal usuliyah al-ukhra allati laha ta'alluq mubashir bil 'am. Yaitu kaidah-kaidah fikih dan usul yang lain, yaitu yang selain disebutkan di bab sebelumnya. Itu kaidah usul dan fikih yang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan orang awam, mempunyai hubungan secara langsung dengan orang awam. Baik. Pembahasan pertama, pembahasan tentang al-murad bil ahkam syar'iyyah al-waridah fil fatwa. Maksud dengan yang dimaksud dengan hukum-hukum syar'i yang disebutkan dalam fatwa. Yang dimaksud dengan hukum-hukum syar'i yang disebutkan dalam fatwa. Maksudnya, ya, ketika si mufti, ketika si mujtahid menyebutkan kepada orang awam, oh ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mubah. Nah, itu maksudnya apa? Apa sih yang dimaksud dengan wajib? Apa sih yang dimaksud dengan haram? Apa sih yang dimaksud dengan makruh, mubah, sunnah? Itu maksudnya apa? Gitu. Lanjut. Jawaban Islam. Ya. Di sini dikatakan, Syekh As-Sasri mengatakan kafiran ma yasta'milul mufti al-fadhul ahkam at-taklifiyah. Betapa banyak, ya, seorang mufti itu nanti dalam fatwanya menggunakan lafaz-lafaz, menggunakan, ya, kosakata-kosakata yang berkaitan dengan hukum taklifi. Dengan hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum pembebanan untuk seorang hamba. Jadi nanti masalah pembagian hukum itu ada 2. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i, gitu. Nah, yang namanya mubah, haram, wajib, makruh, sunnah itu namanya hukum-hukum taklifi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pembebanan kepada hamba. Jadi seorang hamba itu dibebani dengan hukum itu. Ketika dikatakan wajib, maka dia punya beban harus melaksanakan hal yang diwajibkan. Jika dikatakan ini haram, maka dia punya beban untuk meninggalkan hal tersebut. Jika dikatakan sunnah, maka dia punya beban anjuran untuk melaksanakannya. Tapi bebannya tidak seberat wajib. Tapi kalau sunnah anjuran saja, tapi tetap ada beban. Ya, seperti sholat tarawih seperti ini, dia tidak wajib, dianjurkan. Tapi ketika orang melaksanakan beban, berat, harusnya bisa tidur, tapi malah harusnya bisa tidur istirahat, tapi dia sholat 11 rakaat, apalagi nanti begadang lagi. Nah, ini ada bebannya. Jadi seorang mufti nanti akan menggunakan beberapa lafaz-lafaz yang berkaitan dengan hukum taklifi. Wabitali fal'ami muhtajun ila ma'rifati aqsamil hukm taklifi. Karena mufti memakai lafaz-lafaz yang berkaitan dengan hukum taklifi tadi, maka orang awam perlu tahu maknanya apa sih yang disampaikan mufti. Oh, ini hukumnya haram, wajib. Ini maksudnya apa gitu. Biar tidak gagal paham. Jadi harus tahu maknanya itu apa. Wa makna kulli qismin wa asma'ihi. Makna setiap bagiannya dan nama-namanya. Karena nanti ada nama-nama yang lain. Ya, misalnya wajib itu nama lainnya maktub, nama lainnya fard, ya, dan yang lainnya. Jadi punya sinonim gitu. Jadi wajib itu sinonimnya apa? Terkadang seorang ulama ketika menyebutkan fatwanya mengatakan wajib bukan dengan kata wajib, tapi ini adalah fardun gitu misalnya. Ini adalah maktub, ini adalah lazim misalnya. Itu maknanya nanti sama-sama maknanya adalah wajib. Jadi perlu mengetahui maknanya dan nanti sinonimnya apa saja. Wa may yatarattab ala fi'lihi wa ala tarkihi.
dan juga harus tahu konsekuensi dari hukum itu. Ketika dilakukan konsekuensinya apa, ketika ditinggalkan konsekuensinya apa. Oh, misalnya perkara wajib, kalau dilakukan maka konsekuensinya dapat pahala, kalau ditinggalkan konsekuensinya dia berdosa gitu. Oh, haram, konsekuensinya apa, kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi kita harus mengenal istilah-istilah hukum taklifi tadi menurut ulama itu maknanya gimana, sinonimnya apa saja, kemudian konsekuensi dari hukum itu bagaimana untuk orang awam itu agar tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, ini perlu kita pelajari. Langsung masuk ke pembahasan pertama, pembagian yang pertama, yaitu wajib. Apa sih itu wajib? Oh, sholat ini hukumnya wajib. Oh, khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Oh, bayar zakat fitr itu wajib bagi nanti yang mampu. Oh, haji itu wajib bagi yang mampu, dan seterusnya. Apa sih maknanya wajib? Ya. Wajib di sini maknanya adalah ma talabahu syari' talaban jaziman. Wajib itu adalah sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat untuk dilakukan secara tegas, dengan permintaan yang tegas. Saya ulangi, wajib itu adalah sesuatu yang diminta secara tegas oleh pembuat syariat untuk dilakukan. Sesuatu yang diminta secara tegas oleh pembuat syariat, ya, untuk dikerjakan. Pembuat syariat itu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, entah Allah secara langsung dalam Al-Quran, atau Allah secara tidak langsung melalui lisan nabinya, melalui perantara Nabi SAW. Jika Allah meminta secara tegas agar suatu amalan dikerjakan, ya, maka berarti sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Konsekuensinya apa? Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tanpa uzur maka berdosa. Contohnya apa? Sholat. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Nah, di sini sholat itu talabah syari' talaban jaziman. Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat dengan permintaan yang tegas. Tidak ada tidak ada pemalingnya, atau tidak ada indikasi bahwa perintahnya itu tidak tegas, tapi jelas perintahnya tegas. Allah mengatakan, ya, aqimus shalah. Belum kita hitung. Ya, Allah mengatakan aqimus shalah. Saya ulangi. Jadi hukum-hukum taklifi atau hukum-hukum pembebanan, ya, hukum-hukum taklifi atau hukum pembebanan yang dibebankan kepada kita semua itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib, ya. Yang pertama adalah wajib. Saya ulangi karena tadi belum masuk, saya ulangi dari awal. Jadi pembahasan kita sekarang adalah mengenal tentang hukum-hukum, karena seorang awam ketika bertanya kepada mujtahid, ketika bertanya kepada seorang mufti, itu mufti menjawab jawaban fatwanya terkadang dengan lafaz-lafaz hukum. Ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Nah, makna dari lafaz-lafaz tersebut apa? Itulah yang pengen kita ketahui. Konsekuensinya apa? Agar kita paham, ya, agar kita paham pembagian hukum taklif itu apa. Kemudian yang kedua, agar paham definisi dari wajib itu apa, makruh itu apa, sunnah itu apa. Kemudian juga agar kita tahu konsekuensi dari hukum itu apa saja. Oh, misalnya itu perkara yang wajib, konsekuensinya kalau dikerjakan maka mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka dia berdosa, gitu. Haram misalnya, kalau dikerjakan dia berdosa,
kalau ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Nah, ini konsekuensi dari hukum-hukum tersebut. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke pembagian dari hukum-hukum taklifi tadi. Hukum-hukum taklifi tadi ya terbagi di sini menjadi 5. Yang pertama adalah wajib. Apa itu pengertian wajib? Wajib adalah ma talabahu syari' talaban jaziman. Wajib itu adalah sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat secara tegas untuk dikerjakan. Sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat secara tegas untuk dikerjakan. Jadi harus ada ya tambahan kata secara tegas. Karena kalau nanti permintaannya tidak tegas, nanti namanya bukan wajib, tapi nanti namanya sunnah atau mustahab ya. Jadi kalau Allah ya pembuat syariat di situ maksudnya adalah Allah, atau secara langsung Allah dalam Al-Quran, atau secara tidak langsung melalui lisan nabinya melalui hadis. Jadi kalau pembuat syariat meminta kepada kita untuk melakukan sesuatu secara tegas, maka yang diperintahkan untuk dilakukan itu hukumnya wajib. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat. Sholat yang 5 waktu ini diperintahkan oleh Allah SWT secara tegas untuk dikerjakan. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra misalnya, aqimus shalah, aqimus shalah, dirikanlah salat, pakai fi'lul amr, pakai kata kerja perintah, aqimus shalah. Atau dalam ayat yang lain, aqimus shalah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini Allah memerintahkannya secara tegas dengan kata perintah ya. Dan tidak ada pemalingnya, tidak ada indikator yang memalingkan perkara yang diperintahkan tadi kepada sesuatu yang tidak wajib. Maka nanti dalam kaidah usul fiqh ya, al-amru al-mutajarrid 'anil qara'in yufidul wujub. Perintah yang datang dari pembuat syariat, yang perintah ini kosong dari indikator yang memalingkannya, maka ini memberikan manfaat, faidah bahwa yang diperintahkan itu wajib. Nah, ketika Allah mengatakan aqimus shalah, tunaikanlah salat, maka di sini salat ini hukumnya wajib. Ya. Berarti konsekuensinya apa? Kalau dia melaksanakan salat maka dapat pahala, kalau dia meninggalkan salat maka dia berdosa. Sebagaimana puasa, ya. Nanti ya bentuk-bentuk yang wajib itu ada yang dengan bentuk kata perintah, ada juga yang tidak dengan bentuk kata perintah. Misalnya ya puasa Ramadan misalnya, Allah memakai kata kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan untuk kalian berpuasa. Nah, kutiba di sini itu maksudnya juga furido, ya furido atau diwajibkan. Ya. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika orang melakukan puasa maka dia dapat pahala, ketika ditinggalkan maka dia berdosa jika meninggalkannya tanpa ada uzur syar'i. Dan ini yang miris ya, miris kondisi corona seperti ini, ada wabah seperti ini, mungkin motivasinya kurang, karena terkadang orang itu beribadah itu kalau pas kumpul-kumpul itu berbeda dengan ibadah sendiri. Mungkin kalau pas tahun-tahun kemarin ya mungkin bisa jadi agak males, tapi karena semangat ada kumpul-kumpul, ada teman yang puasa bareng, ada yang sholat bareng, ada ceramah ya, ada kultum, sehingga orang termotivasi kemudian melakukan ibadah, walaupun terkadang niat awal tidak, alias niat awal mungkin cuman ikut-ikutan, tapi lama-lama bisa jadi kemudian benar-benar niat puasa. Atau mungkin tidak punya niat tapi cuman ikut-ikutan, tapi mendingan ya daripada tidak sama sekali. Wallah alam ya, di beberapa hari terakhir saya keluar siang hari ya, sudah banyak yang terang-terangan, pokoknya tidak tahu ya. Jadi terkadang kita berpikir adanya wabah seperti ini, apakah ini bentuk hukuman dari Allah SWT kepada kita semua? Karena memang umatnya seperti ini, yang jualan terang-terangan. Maksudnya kalau ditutup mendingan. Jadi misalnya pun dia jualan kemudian dikasih terpal ya, sehingga makanannya tidak tampak, kemudian yang makan di dalam. Karena kita juga
husnudzon juga bisa jadi yang beli non muslim misalnya, atau bisa jadi yang beli perempuan yang sedang haid, bisa jadi yang beli perempuan yang sedang hamil, atau bisa jadi yang beli orang tua yang tidak kuat puasa, bisa jadi yang beli anak-anak yang memang belum wajib puasa. Kita husnudzon saja ya. Tapi harusnya juga yang buka pun harusnya juga jaga-jaga, menghormati gitu. Itu yang namanya toleransi. Banyak orang yang menyerukan toleransi, mereka tidak toleransi dengan orang yang berpuasa. Ini aneh ya, memakai standar ganda. Plus juga pun yang nggak puasa harusnya juga minimal malu-malu lah. Misalnya pengen makan ya dibungkus, dibawa pulang lah misalnya, kalau memang dia ada uzur. Tapi Masya Allah di pinggir jalan itu terang-terangan semuanya, banyak. Ada yang ngelempus di pinggir jalan, ngebul, Masya Allah. Tukang parkirnya, apanya, terang-terangan. Yang beli juga makannya tanpa ada penutupnya ya. Jadi kadang bisa jadi Allah menjadikan ujian ini semakin lama. Karena ada ujian seperti ini, kesulitan seperti ini, nyatanya juga mereka tidak bersegera untuk bertobat, tapi malah semakin banyak bermaksiat. Ini maksiat ya, terang-terangan tidak puasa tanpa ada uzur yang jelas, alasan yang jelas, dan itu banyak ya, itu banyak. Padahal itu wajib, dan pengertian wajib adalah ketika dikerjakan dia mendapat pahala, kalau ditinggalkan tanpa ada uzur dia berdosa. Ini pengertian hukum taklifi yang pertama ya. Dan nama yang lainnya, nama yang lain dari wajib adalah maktub ya. Maktub ini perkara yang maktub alias perkara wajib. Ada juga perkara nama lainnya adalah al-fard ya. Al-fard, makanya kita sering mendengar fardu ain, fardu kifayah gitu. Hukum amalan ini fardu ain. Hukum salat 5 waktu itu fardu ain misalnya. Adapun hukum adzan, iqamah itu fardu kifayah. Hukum salat jenazah fardu kifayah. Ya. Kata fard di situ maksudnya wajib. Ya. Nama lain dari wajib gitu. Jadi nama lainnya adalah maktub, fard, ada juga nama lainnya adalah al-hatam, ada juga nama lainnya adalah al-lazim. Maktub, fard, ya, hatam, lazim sama wajib. Ini bagian yang pertama dari hukum taklifi. Bagian yang kedua adalah al-mandub ya. Al-mandub. Apa itu al-mandub? Ma raghaba syari' fi fi'lihi min ghairi ijab. Kalau mandub itu adalah ma raghaba syari' fi fi'lihi min ghairi ijab. Sesuatu yang dianjurkan oleh pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai level diwajibkan. Sesuatu yang dianjurkan oleh pembuat syariat tapi belum sampai level diwajibkan. Jadi kesamaan antara mandub dengan wajib apa? Dua-duanya sama-sama diperintahkan. Persamaan antara wajib dengan mandub adalah dua-duanya sama-sama diperintahkan. Cuman bedanya, kalau wajib itu diperintahkan secara tegas, kalau sunnah atau mandub ya, itu diperintahkan tapi tidak tegas. Atau diperintahkan secara tegas tapi kemudian ada pemalingnya, yang memalingkan. Ya. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran wa ashhidu idza tabaya'tum. Dalam satu ayat Al-Quran Allah mengatakan wa ashhidu idza tabaya'tum, dan hadirkanlah saksi jika kalian jual beli. Ketika kalian jual beli harus ada saksinya. Di situ Allah mengatakan dengan fi'il amr ashhidu, datangkanlah saksi atau persaksikan ketika terjadi jual beli. Nah, tapi ternyata Nabi Muhammad SAW itu pernah membeli tunggangan. Saya lupa dalam hadis, entah tunggangan itu berupa kuda atau keledai, ya, kuda atau keledai atau unta, ya, pokoknya beliau membeli tunggangan. Tapi waktu itu Nabi SAW membeli kuda, sepertinya membeli tunggangan itu langsung dengan penjualnya tanpa ada saksi. Gitu. Nah, harusnya perintah dalam Al-Quran ashhidu idza tabaya'tum, datangkanlah saksi ketika kalian jual beli, harusnya hukumnya wajib. Tapi karena Nabi pernah jual beli nyatanya nggak pakai saksi, nah ini namanya pemaling, qorinah namanya, yaitu perbuatan Nabi ini kemudian mengurangi statusnya wajib menjadi tidak wajib alias dianjurkan gitu.
Buktinya kalau memang harusnya wajib, berarti harusnya Nabi jual belinya pakai saksi, tapi nyatanya enggak. Ini menunjukkan bahwa jual beli ada saksi itu dianjurkan adanya saksi, tapi misalnya pun toh tidak, maka itu sudah sah. Ya, ini namanya mandub. Ya, mandub itu sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat tapi tidak secara tegas, atau diperintahkan secara tegas tapi kemudian ada qarinah, ada pemalingnya, ada indikator yang memalingkan gitu. Ya. Contoh yang lain adalah al-afu an isa'atil akharin. Contoh yang dianjurkan adalah memaafkan dari perbuatan buruk orang lain. Ya. Raghaba syari' fi fi'lihi. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya di surat Asy-Syura, ya, di surat Asy-Syura Allah mengatakan wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Walam yujibhu fayakunu manduban. Walam yujibhu fayakunu manduban. Di sini Allah mengatakan wala man sabara. Ya. Dan tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Wala man sabara, dan orang yang bersabar dan memaafkan orang lain, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya hal tersebut, yaitu memaafkan orang lain, merupakan hal-hal yang diutamakan. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini anjuran, ya, anjuran. Perintahnya tidak sampai derajat wajib, ya, diperintahkan tapi tidak secara tegas, tapi anjuran. Hukumnya gimana statusnya? Yastahiqu fa'iluhu tsawab. Orang yang melakukan sesuatu yang dianjurkan, mandub, ini pelakunya berhak mendapatkan pahala idza nawa bihi taqarrub ilallah. Jadi dia harus berniat bahwa melakukan hal itu sebagai ibadah. Wala yu'aqabu tarikuhu. Tapi misalnya dia tidak, ya, melakukannya, maka dia tidak berdosa. Ya, seperti, ya, tadi sholat tarawih misalnya, orang yang tidak melaksanakannya nggak ada dosa. Ya. Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah misalnya dia tidak mengerjakannya, dia tidak berdosa. Ya. Kemudian tadi ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kok tidak kita maafkan, itu juga pelakunya tidak berdosa. Karena dia memaafkan orang yang berbuat buruk tadi adalah merupakan anjuran, tidak sampai derajat wajib. Jadi persamaannya wajib sama mandub itu sama-sama diperintahkan, cuman bedanya kalau wajib itu pemerintahannya tegas, kalau mandub tidak secara tegas. Wajib itu nama lainnya maktub, nama lainnya al-hatam, nama lainnya fard, nama lainnya lazim. Adapun mandub nama lainnya adalah sunnah. Jadi sinonimnya nama lainnya mandub itu adalah sunnah. Nama lainnya mustahab. Mustahab. Nama lainnya tatawwu. Jadi mandub, sunnah, hukumnya sunnah gitu. Jadi yang dimaksudkan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini maksudnya hukumnya adalah sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah mandub. Maksudnya adalah mustahab, tatawwu. Ya. Ini sunnah menurut apa? Pandangan fikih gitu. Makanya kita harus mendudukkan dulu setiap istilah itu menurut pandangan siapa. Makanya kemarin saya sebutkan bahwa sunnah itu bisa maknanya menurut ulama fikih, menurut ulama usul fikih, menurut ulama hadis, menurut ulama akidah, itu bisa maknanya berbeda-beda. Maka setiap lafaz harus didudukkan kepada tempatnya masing-masing. Nah, sunnah di sini adalah sinonim dari kata mandub, sinonim dari kata mustahab atau tatawwu, atau nama lainnya adalah nafil, nafilah, ya. Makanya kita bilang nafilah, itu artinya sholat nawafil sunnah, ya. Ada juga yang namanya, ya, kurbah, atau yang memberikan nama muraghab fihi, namanya ada banyak, ya, lebih dari 5, ya. Sunnah, mustahab, tatawwu, nafil, mandub, ya, dan yang lainnya. Jadi itu wajib dan kemudian wajib dan
sunnah atau mandub. Sekarang kita berpindah ke haram. Apa maknanya haram? Ya. Haram itu lawan kata dari wajib. Kalau wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat secara tegas untuk dikerjakan. Sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat secara tegas untuk dikerjakan. Kalau haram adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat secara tegas untuk dilakukan. Sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat secara tegas untuk dilakukan. Jadi larangan secara tegas untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Ini namanya haram. Ini namanya haram. Jadi Allah SWT melarang perbuatan itu secara tegas. Jangan sampai dikerjakan, jangan sampai dilakukan. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya yastahiqqul uqubah fa'iluhu amdan. Pelakunya jika dia sengaja, maka dia berhak mendapatkan hukuman dosa. Ya. Wa yuthabu tarikuhu idza nawa bitarkihi taqarrub lillahi azza wa jalla. Dan orang yang meninggalkannya dengan niat ibadah, maka dia mendapatkan ganjaran. Ya. Kan suatu yang haram itu, kalau pengen dapat ganjaran harus ada niat sebagai ibadah. Ya, sebagai ibadah. Kalau cuma meninggalkan saja, bukan berniat sebagai ibadah, maka apa? Maka di situ tidak ada sisi pahalanya. Ya, oleh para ulama dijelaskan, ya, itu seperti apa? Seperti memberi nafkah, ya. Memberi nafkah kepada anak istri itu juga kalau misalnya tidak ada niat sebagai ibadah, maka berkewajibannya gugur, tapi pahalanya tidak ada. Sama juga meninggalkan yang haram, itu juga cuman meninggalkan saja tanpa didasari niat bahwa saya meninggalkan ini karena takut pada Allah, karena ibadah pada Allah, maka tidak ada nilai pahalanya. Ya, tidak ada nilai pahalanya, harus ada niat. Saya ulangi, haram itu sesuatu yang jika dikerjakan pelakunya secara sengaja dia berdosa. Berarti kalau nggak sengaja nggak berdosa, ya. Tapi kalau sengaja dia berdosa. Dan jika dia meninggalkan lillahi ta'ala, maka dia berpahala. Contohnya apa? Memakan harta riba. Memakan harta riba ini sesuatu yang haram. Karena Allah mengatakan, ya la ta'kulur riba. Janganlah kalian memakan harta riba. Dengan fi'lun nahi, yaitu kata kerja larangan. Allah melarang dengan tegas, la ta'kulur riba. Berarti memakan harta riba hukumnya haram. Kalau sampai dikerjakan sengaja, dia sadar betul, ya, bukan karena lupa, bukan juga karena, ya, dia tahu betul bahwa itu terlarang, maka dia berdosa. Ya. Contoh yang lain, mendekati perbuatan zina. Allah mengatakan la taqrabuz zina. Ya. Maka orang yang mendekati zina, maka dia berdosa. Kalau sampai dia menjauhi, dia dapat pahala jika berniat sebagai ibadah kepada Allah SWT. Atau contoh yang lain juga, ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lain. Ini Allah juga memakai fi'lul nahi, kata larangan, ya. Ini secara tegas. Berarti hukumnya kalau dikerjakan dia berdosa, kalau dia meninggalkannya lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya perkara yang haram, yaitu sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat, larangannya secara tegas untuk dikerjakan. Kalau sampai mengerjakan berarti dia berdosa. Kalau dia meninggalkan lillahi ta'ala, dia berpahala. Nama lainnya apa? Ya. Nama lainnya adalah al-mahzur, ya. Nama lainnya adalah al-mahzur, yaitu sesuatu yang dilarang, ya. Atau al-mamnu'. Al-mahzur, al-mamnu' artinya sama, sesuatu yang dilarang. Al-mazjuru anhu, ya, itu juga sama maknanya. Atau juga nama lainnya maksiat, atau juga nama lainnya adzan, dosa. Atau nama lainnya adalah fahisyah, ya, perbuatan keji. Nama lainnya adalah al-itsm, perbuatan dosa. Ada nama lainnya adalah al-qabih, sesuatu yang jelek. Ada nama lainnya adalah al-uqubah, hukuman. Ini semua, ya, sinonim dari kata haram, ya. Ini hukumnya qabih, berarti hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan di buku-buku fikihnya ini hukumnya adalah, ya,
pelakunya asim, pelakunya berdosa, berarti amalannya haram. Nah, jadi kita sudah dapat 3. Kemudian kita yang keempat adalah makruh. Apa itu makruh? Ma talaba syari' tarkuhu ma talaba syari' tarkahu talaban ghairu jazim, yaitu sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat untuk ditinggalkan, tetapi ya permintaannya tidak tegas. Sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat untuk ditinggalkan, tapi permintaannya tidak tegas. Permintaannya tidak tegas untuk meninggalkannya. Nah, seperti ini namanya makruh. Ya. Atau sesuatu yang dilarang, ya. Sesuatu yang dilarang, kemudian ada yang memalingkannya. Sesuatu yang dilarang, hukum asalnya yang dilarang itu adalah haram. Tapi kemudian ada yang memalingkan, seperti masalah sunnah tadi. Masalah sunnah tadi, dalam Al-Quran Allah mengatakan wa asyhidu idza tabayatum, dan hadirkanlah saksi jika kalian jual beli. Tapi nyatanya Nabi pernah jual beli tidak pakai saksi. Nah, ini pemalingnya. Yang memalingkan statusnya harusnya wajib, kemudian levelnya berkurang menjadi sunnah. Nah, dalam masalah makruh juga kadang seperti itu. Itu ada yang terkadang hukum asalnya harusnya haram, tapi karena ada pemalingnya, akhirnya kemudian haramnya derajatnya berkurang menjadi makruh. Seperti ya misalnya minum dengan berdiri, ya. Nabi SAW pernah mengatakan la yashrab, bahwa Nabi mengatakan tidak boleh salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri. Tapi Nabi SAW beliau pernah praktek minum air zam-zam berdiri. Jadi satu sisi beliau melarang, tapi ternyata pernah praktek minum dengan berdiri. Maka yang hukum asalnya tadi larangan haram berubah menjadi makruh, levelnya berkurang menjadi makruh. Yang makruh juga adalah juga larangan-larangan yang berkaitan dengan adab, ya. Larangan-larangan yang berkaitan dengan adab itu hukumnya tidak sampai derajat haram. Hukumnya tidak sampai derajat haram. Ya, para ulama menjelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan bab adab, ya, itu larangannya tidak mencapai derajat haram, tapi makruh. Misalnya larangan masuk kamar mandi dengan kaki kanan, tapi disuruh pakai kaki kiri. Apa kemudian kalau pakai kaki kanan kemudian haram? Tidak, makruh. Atau juga larangan ketika duduk bersandar gini, ya, pakai tangan satu, itu ada hadis yang melarang, ya, seperti sandarannya anjing. Nah, seperti itu. Kalau tangan dua gimana? Ya, atau kalau tangan satu misalnya, tangan satu, apakah kemudian hukumnya haram? Tidak, maksudnya derajat makruh. Atau juga larangan, Nabi SAW melarang bahwa ketika seorang memakai sandal hendaklah dia pakai dua-duanya, atau kalau tidak dipakai maka dilepas dua-duanya. Jangan ketika berjalan pakai sandal cuman pakai salah satunya. Ini juga ada larangannya. Ketika dilakukan apakah haram? Tidak. Itu cuman masuk derajat larangannya hukumnya makruh. Ini nanti dibahas dalam larangan-larangan dalam bab adab itu, ya, endingnya hukumnya adalah hanya mencapai derajat makruh. Gitu. Jadi makruh itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan tidak berdosa, tapi jika dia tinggalkan maka dia mendapatkan pahala. Ya. Annahu yusabu tarikuhu idza nawa bitarkihi taqarrub lillahi azza wa jalla. Orang yang meninggalkannya berniat sebagai taqarrub ibadah kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala, wala yu'aqabu fa'iluhu. Tapi misalnya toh dikerjakan dia tidak berdosa. Itu hukum yang keempat, ya, tadi wajib, temannya sunnah atau mandub. Dua-duanya sama diperintahkan, cuman kalau wajib perintahkannya tegas, kalau sunnah diperintahkannya tidak terlalu tegas untuk dikerjakan. Kemudian haram, temannya adalah makruh. Dua-duanya sama untuk dilarang untuk dikerjakan. Cuman kalau haram dilarang secara tegas, kalau makruh dilarang tidak secara tegas.
Yang kelima, yang terakhir ya, adalah mubah ya. Mubah itu oleh para ulama sejatinya, kalau dilihat sejatinya dia tidak masuk hukum taklifi. Karena namanya hukum taklif itu adalah hukum pembebanan ya. Wajib itu beban, sunnah itu juga beban, walaupun level bebannya tidak separah atau tidak seberat wajib. Haram itu juga beban, meninggalkan sesuatu yang disuka ya. Zaman dulu para sahabat juga minum khamr ya. Zaman dulu para sahabat minum khamr atau makan makanan yang lezat tapi ternyata haram, itu beban untuk meninggalkannya ya. Juga makruh itu juga beban untuk meninggalkannya, walaupun level bebannya tidak seberat haram. Tapi kalau mubah itu nggak ada beban. Kenapa? Karena dia diperintahkan tidak, dilarang juga tidak. Diperintahkan tidak, dilarang juga tidak. Makanya mubah di sini ya, para ulama menjelaskan artinya adalah ma khayyara syari' baina fi'lihi wa tarkih, yaitu sesuatu yang pembuat syariat memberikan pilihan, dikerjakan silakan, tidak juga tidak ada masalah. Jadi di sini nggak ada beban sebenarnya. Tapi kenapa kok dimasukkan dibahas maknanya nggak masuk. Tapi ya dimasukkan di situ sebagai pelengkap saja gitu. Jadi mubah itu dimasukkan dengan kelompok haram ya, kemudian makruh, kemudian mandub, kemudian wajib sebagai pelengkap saja. Walaupun sejatinya maknanya jadi tidak ada beban. Nah, jadi mubah itu sesuatu yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan atau tidak. Contohnya apa? Ya makan nasi ya. Rumah dengan tembok atau tidak ya. Kemudian berkendaraan dengan motor atau dengan sepeda, pakai baju yang warna merah atau warna putih. Itu hal-hal yang dibiarkan gitu saja. Silakan mau ngerjakan iya, mau enggak juga tidak ada masalah. Konsekuensinya apa? La yuthabu wa la yu'aqabu ala fi'lihi wa la ala tarkihi lidatihi ya. Secara zatnya tidak ada pahala ketika dikerjakan, tidak ada juga ya dosa ketika ditinggalkan. Dikerjakan juga tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak berpahala. Sebagaimana dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa secara zatnya. Secara zatnya itu maksudnya ditinjau dari perbuatan itu sendiri. Karena nanti ada juga perkara yang mubah ya, tapi nanti bisa berubah menjadi apa? Bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh jika berkaitan dengan hal lain gitu. Tapi kalau secara zatnya, secara perbuatannya itu ya dia hukumnya mubah. Tapi terkadang statusnya bisa berubah hukumnya jika punya pengaruh dari luar atau perkara eksternal. Misalnya makan nasi itu hukumnya mubah. Cuman kalau dengan makan nasi ada niat dalam hati agar nanti kuat sholat tarawih, itu makan nasinya bisa berubah jadi sunnah gitu. Jadi apa namanya ya, al-wasail ta'khudhu ahkamal maqasid. Wasilah perantara ini nanti bisa mengambil hukum maksud yang akan dikerjakan. Akan mengerjakan sholat malam ini hukumnya sunnah. Dan kemudian kita mengambil wasilah agar kuat, yaitu dengan makan atau dengan minum kopi. Maka minum kopi yang hukum asalnya mubah secara zatnya bisa berubah ya. Bisa berubah menjadi yang lain, tapi berubahnya karena faktor eksternal, bukan karena dirinya sendiri. Tapi kalau dirinya sendiri ya hukumnya mubah. Atau naik motor ya, naik motor itu hukumnya mubah. Tapi jika naik motor itu kemudian mengantar teman ngaji di masjid misalnya, maka naik motornya bisa menjadi hukumnya bisa sunnah atau bisa wajib. Sholat Jumat misalnya wajib, dengan naik motor itu bisa mengantar dia ke masjid itu melaksanakan sholat Jumat, maka jadi wajib. Tapi naik motornya sendiri hukumnya mubah, dia bisa berubah jika ada faktor eksternalnya. Nah itu pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan hukum taklifi, yang mana seorang awam terkadang mendengar jawaban dari mufti, dari ulama ketika tanya tentang masalah ini. Oh ini hukumnya wajib, oh sudah tahu maknanya. Oh ini hukumnya mandub, sunnah, oh maknanya saya paham. Oh ini hukumnya haram, oh kemarin sudah dijelaskan saya paham. Oh ini hukumnya makruh, oh saya udah pernah dengar makruh itu maknanya gini. Oh ini mubah, oh berarti maknanya seperti ini. Nah ini perlu untuk kita ketahui agar kita bisa
memposisikan ya sesuatu sesuai pada tempatnya, kita paham apa yang disampaikan oleh ulama, apa yang disampaikan oleh si pemberi fatwa, sehingga kita tidak bingung dan tidak salah menempatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.